Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita datang beribadah pada sore hari ini, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, Allah yang layak untuk disembah. Yesus, Engkau baik Tuhan. Namamu
datang pada saat ini dengan segala ucapan syukur kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami datang kepada Allah yang hidup. Kami datang kepada Allah yang mendengar. Kami datang kepada Allah yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan. Kalau pada saat ini masih ada waktu bagi kami untuk datang bersama-sama beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih karena kami masih dimampukan untuk datang ke tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah pada sore hari ini kami mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kau yang berkati ibadah kami dari awal sampai dengan selesai ya Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang kami muliakan ya Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau ya Yesus. Hanya nama-Mu yang layak dipuji dan disembah. Bertahtalah dalam ibadah kami Tuhan. Urapi kami Tuhan, layakkan kami Bapa untuk dapat menaikkan pujian penyembahan kami. Juga untuk setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Urapi dan mampukan kami Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan, kami mau bersorak-sorai lebih lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Segala kuasa yang bukan berasal dari Allah, yang ingin mengganggu ibadah kami pada sore hari ini, kami kalahkan, kami usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami pada sore hari ini dengan mengalaskan di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat kita kembali lagi, kita mau memuji Tuhan lebih lagi saudara. Mari kita sama-sama bangkit berdiri ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Haleluya. Waktu itu mulut
Kita terus membawa pujian kita bagi Tuhan. Ya, silakan duduk. Hidupku sekarang ku persembahkan. Kami boleh hidup ya Bapa. Hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Hidup kami adalah persembahan kepadamu ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu Yesus. Cobaan yang engkau
bangkit berdiri. Kita mau terima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, katakan tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya dan tiba nanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam bagi gereja-Mu Tuhan. Amin. Yes, agung mulia. Amin. Saatnya dan tiba nanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus menanti-nantikan Engkau Tuhan. Sembari kami hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau yang berkati setiap kami Tuhan. Kami terima kuasa firman-Mu. Kami izinkan Roh-Mu bekerja lewat firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan. Biarlah Tuhan Kau pimpin seluruh kehidupan hamba-Mu. Agar perkataannya Tuhan semua benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Biar firman-Mu pada sore hari ini boleh menghidupkan hati kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, selamat sore, selamat hari Minggu. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan yang mulia tentunya kita manfaatkan baik-baik saudara-saudara. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Tuhan hadir dalam kita dan dengan firman yang akan memberkati kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, dunia sekarang ini banyak yang kita dengar ya, yang disebut dengan kelihatan seperti. Paham kalimat ini? Kelihatan seperti. Ada yang paham atau yang memang nggak paham? Jadi ada kalimat kelihatan seperti. Ibu-ibu kalau milih barang gitu, dia pasti teliti banget, apalagi yang terpampang di situ brand bermerek. Ya. Terus harganya murah lagi.
Nah ini, kelihatan seperti. Sudah mulai paham? Sudah mulai paham ibu-ibu? Saudara, September yang lalu, waktu ulang tahun saya dikasih hadiah. Judulnya Sutopo Family. Ya, waktu saya naik ke atas, ada satu kardus gitu dengan tulisan Happy Birthday Sutopo Family. Wah, ini pasti buat saya gitu kan. Karena yang ulang tahun saya. Terus saya buka, saudara-saudara. Waktu saya buka, rupanya sesuatu buat saya. Jadi saya buka gitu, wah siapa yang beli ini? Gitu. Terus ada yang jawab, kita rame-rame, jadi patungan saudara-saudara. Waktu saya periksa saudara-saudara, saya suka modelnya, saya suka sekali bentuknya. Terus saya baca saudara-saudara, wah lumayan nih. Saya kenal ini bermerek gitu kan ya, bermerek. Tapi saya bolak-balik, terus saya di bawahnya juga rupanya ada sesuatu ya di situ. Terus saya lihat juga harganya saudara-saudara, wow saya bilang. Baru kali itu saudara-saudara, saya pegang benda yang harganya berjeti gitu. Itu dari anak-anak kami ya. Benda bermerek harganya saya lihat berjeti-jeti saudara. Luar biasa. Saya periksa saudara-saudara. Ada apanya tuh namanya? Aduh saya mau bilang apa tuh? Labelnya, oh, ini barang asli. Saudara-saudara, kalau barang asli ada sesuatu yang menunjukkan itu asli. Nah, kita banyak menemukan, saudara, di zaman-zaman sekarang ini, itu yang saya katakan, kelihatan seperti. Ya, kalau saudara beli sesuatu dengan brand yang bermerek, tapi price-nya harganya di bawah, saudara tertipu. Ya, jadi ada yang bilang apa? Harga enggak bohong katanya. Nah, saudara-saudara, itu keadaan di zaman sekarang. Sebab itu teliti sebelum membeli. Ya, hati-hati cari-cari pacar sebelum menikah, gitu kan? Ya, jangan sampai kecewa di akhir, gitu kan? Haleluya. Maka carilah di gereja, jangan cari di pasar, ya. Pemuda-pemuda ya, remaja belum gitu, ya. Kalau bapak-bapak jangan lagi pelihara baik-baik istrinya. Istri-istri jangan lagi jaga baik-baik suaminya. Nah, saudara, itu kan seperti barang apa ya? Mirip tapi tidak asli. Dengan istilah sekarang apa tuh? KW, barang KW, ya, barang KW. Nah, yang lebih serius lagi saudara-saudara, kalau kita melihat orang Kristen, tapi Kristennya KW. Ya. Kelihatan seperti dia sepertinya rohani, sepertinya wah, sepertinya hebat. Cuma kelihatannya saudara, tapi kelakuan seseorang itu tidak mencerminkan
kekristenannya. Ini yang serius, yang harus diperhatikan. Ya, jangan kita cuma menilai orang, tapi yuk pada hari ini saya mengajak, lihat diri saya. Lihat diri kita semua. Apakah saya ini anak Tuhan ori atau anak Tuhan KW? Anak Tuhan yang benar atau anak Tuhan yang kelihatannya seperti? Yuk kita mau belajar dari ayat-ayat yang akan kita baca hari ini saudara-saudara. Ya, kalau barang KW, anak-anak Tuhan yang KW-KW itu saudara-saudara, ya sama, di gereja juga sama, hari Minggu juga ada di gereja. Pelayanan ya pelayanan saudara-saudara, sama. Tapi yang kelihatan itu apanya? Nanti hasilnya. Ya, nanti saudara-saudara hasilnya. Ya, yang satu menikmati betapa indahnya melayani, tapi yang lain kagak. Yang satu menikmati betapa indahnya kalau setia beribadah, tapi yang lain bilang, wah ibadah lagi, ibadah lagi. Nah itu saudara-saudara, kita mau ngoreksi hari ini kehidupan kekristenan kita. Ya, apa kita yang ori atau yang KW? Haleluya. Puji Tuhan. Kita membuka ayat Alkitab terlebih dahulu. Di dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-19. Kisah Rasul pasal yang ke-19 dari ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Saya pengen hari ini kita baca Alkitab saudara-saudara. Saya akan baca di ayat yang ke-13. Saudara baca ayat yang genap. Gantian gitu istilahnya. Kisah Rasul pasal 19, kalau sudah bisa tampil, sudah bisa baca, ya. Saya baca di ayat yang ke-13. Dan saya akan dengar suara yang terindah, saudara baca di ayat yang genap. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu, mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu siapakah kamu?" Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, firman Tuhan yang kita sudah baca, ada 7 orang. Betul? 7 orang ini anak dari apa tadi? Anak dari ayat 15. Ayat berapa tuh? Ayat 14. Imam kepala. Ya, 7 anak kakak beradik, anak dari imam kepala yang dari Skewa, yang bernama Skewa. Dan ayat yang sebelumnya tahu kerjaannya?
Apa saudara kerjaannya? Ayat 14, ayat 13. Tukang jampi. Ini kompak ya. 7 kakak beradik jadi tukang jampi semua. Anaknya imam kepala, pemimpin saudara. Dan kerjanya dia dibilang berjalan keliling di negeri itu. Lanjutin ya, mencoba. Menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Saya lanjutin, kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Kalau saya berpikir saudara-saudara, 7 anak ini dulunya ya memang mereka adalah tukang jampi. Kalau di sini dituliskan tukang ngusir setan gitu. Tukang ngusir roh jahat. Ya. Sebelum Rasul Paulus datang ke Efesus, dia punya jampi-jampi tersendiri untuk mengusir roh jahat. Ya. Setelah Rasul Paulus masuk ke Efesus, 7 anak ini dengar. Si Bapak Paulus mengusir setan, melakukan mujizat dan hebat gitu kan. Nah, yang 7 anak ini saudara-saudara mencoba untuk meniru. Ya, gara-gara Bapak Paulus nih pasaran gue mulai sepi katanya ya. Jadi gara-gara Bapak Paulus bisa gitu melakukan sesuatu yang dahsyat, pasaran gue sepi nih. Ke-7 anak ini mulai mencoba. Ya, mengangkat lagi pasaran. Mengangkat lagi apa ya? Mengangkat lagi nama mereka. Dengan merubah apa namanya? Merubah cara. Ya, kalau dulu mungkin dengan jampi-jampinya, sekarang dia mencoba meniru. Perhatikan, mencoba meniru apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menggunakan nama Tuhan Yesus. Ya. Nama yang dipakai oleh Rasul Paulus adalah nama Tuhan Yesus untuk mengusir roh jahat dan mengatasi banyak masalah. Itu dahsyat. Mereka melihat, wow, keren. Akhirnya mereka ambil itu saudara. Dia pinjam nama itu. Dia ambil nama itu. Ya, supaya kembali laris kerjaannya. Nah, saudara-saudara, perhatikan ayat ini. Ketika 7 anak Skewa memakai nama Tuhan Yesus yang dipakai oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya, saudara-saudara, namanya sama ya. Nama yang dipakai oleh Rasul Paulus. Ini dipakai oleh 7 anak tadi untuk mengusir roh jahat. Sekali lagi saya katakan, namanya sama? Namanya sama? Sama. Kita lihat ayat yang 15. 16. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu, nah ini sementara diperhadapkan dengan persoalan. Roh jahat datang. Ada orang yang kerasukan. Ya, sedang berada di hadapan 7 anak Skewa.
Tadi 7 anak sekewa memakai nama Tuhan Yesus. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dan telanjang dan luka-luka. Artinya, roh jahatnya yang menang atau anak sekewanya mampu mengusir roh jahat dengan nama Tuhan Yesus? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Enggak bisa? Baca saudara. Nama Tuhan Yesus dipakai. Tapi justru saudara-saudara, roh jahat itu yang mengalahkan orang-orang sekewa. Ayat ini bilang loh. Ayat ini bilang mereka kabur dengan babak belur. Perhatikan ya. Pakai nama Tuhan Yesus. Tapi kok mereka kalah? Roh jahatnya malah menang. Perhatikan. Saudara, ini yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kekristenan kita. Orang-orang sekewa ini saudara memakai nama Tuhan Yesus hanya sekedar supaya pekerjaannya laris. Dengan kata lain hanya ada di mulut, tetapi hatinya tidak. Dikala dia diperhadapkan dengan sebuah tantangan, roh jahat yang harus diusir, justru roh jahat yang mengusir dia, saudara. Haleluya. Anak-anak Tuhan, kita punya kuasa. Tapi kuasa itu akan bermakna, kuasa itu akan kita alami kalau kita benar-benar saudara meyakini kuasa atas nama itu. Jangan cuma sekedar di mulut kita bisa bilang nama Yesus, tetapi hati kita tidak berkata tentang Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan, mari ya, jangan ada di mulut Tuhan Yesus, tapi di hati kita pakai jampi-jampi yang lain. Di mulut kita berkata Tuhan Yesus, tapi kita masih percaya, oh dia orang pintar, kita datang sama orang pintar, oh orang itu bilang kalau hari ini harus begini. Itu pertanda saudara-saudara, kekristenan orang itu adalah kekristenan yang KW. Ya, kekristenan yang murni adalah pengakuan mulut kita tentang nama Tuhan, tapi hati kita pun mengaku percaya tentang nama itu. Ya, yang pertama itu saudara-saudara, apa yang ada di mulut kita ini? Kita mengaku Kristen, kita mengaku anak Tuhan. Ayo saudara-saudara, hati kita juga jangan dicampuri dengan yang lain. Jangan ada jampi-jampi lain saudara-saudara. Jangan ada percaya-percaya yang lain. Ya masih suka-suka toh. Orang itu pinter, yuk tanya sama dia. Kata orang itu kita pakai begini, pakai begitu. Supaya kita aman, supaya kita kaya. Hei, dosa. Maka nama Yesus itu tak akan berarti dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama saudara-saudara, mari kita perhatikan kehidupan kita. Apakah kita mengaku dengan mulut kita, tapi hati kita tidak percaya penuh kepada nama Tuhan. Matius 15 ayat 7 sampai 9. Matius 15 ayat 7 sampai 9. Haleluya. Saudara baca di situ ya. Hai orang munafik,
benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Akhirnya saudara-saudara, kalau kondisi kita yang seperti itu, jadi apa yang kita lakukan, Tuhan bilang percuma. Dan kalimat awal dikatakan, engkau orang munafik. Jadilah anak Tuhan yang murni. Jadilah anak Tuhan yang ori. Di luar kita berkata nama Yesus, mari hati kita pun percaya akan nama Yesus. Amin. Haleluya. Ya, yang kedua, saudara-saudara. Saya buka lagi Kisah Rasul pasal yang ke-19. Ayat yang ke-15. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal. Ya. Hei, setan itu kenal Yesus. Roh jahat itu kenal Yesus. Tahu peristiwa waktu Yesus ada di padang gurun? Setelah 40 hari, 40 malam dia berpuasa, Yesus menang atas godaan. Amin. Jadi iblis mundur. Dia tahu kekuatan Tuhan Yesus. Ya, Yesus aku kenal. Dan bilang apa lagi? Ayat berapa tadi? Roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal. Dan Paulus aku ketahui. Roh jahat juga tahu, saudara-saudara, ya, kepada Bapak Paulus, dia kenal Bapak Paulus, bagaimana pertobatan Rasul Paulus dari seorang yang jahat, yang menganiaya orang-orang yang ada di jalan Tuhan, ya, tetapi Rasul Paulus alami pertobatan waktu perjalanannya ke Damsyik. Sebab itu roh jahat pun kenal Rasul Paulus. Tetapi kamu, ini roh jahat berkata, saudara-saudara. Ya, roh jahat berkata, tetapi kamu, kepada anak-anak Skewa. Siapa kamu? Saudara, kalau kita dibilang begitu, gue kenal dia, aku kenal dia. Siapa kamu? Rasa malu hati ini ya? Rasa malu, tidak dikenal. Saudara-saudara kekasih, yang kedua, mari kita tingkatkan pengenalan kita akan Tuhan. Ya, selain kita tidak menjadi orang-orang yang munafik tadi, yang cuma di luar lain di hati, yang kedua, saudara-saudara, tingkatkan pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Ya, haleluya. Jadi kita jangan cuma sebut nama itu saja, tetapi mari dalam hidup kita ini benar-benar mengalami kuasa dari nama Yesus itu. Jadi ada orang banyak. Di sini nggak ada. Ya, orang Kristen hanya sebut nama Yesus waktu Natal di bulan Desember. Di bulan-bulan yang lain sibuk dengan dunia. Atau cuma sebut di bulan Paskah, nih sebentar bulan Paskah, ingat nama Tuhan Yesus. Sambil menikmati long weekend, karena kalau Paskah kan panjang liburnya ya. Terus di hari-hari dan bulan-bulan selanjutnya tidak ada nama Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita seperti itu, mari kita mulai mengubah. Kita mau menjadi sesuatu yang diubah oleh Tuhan. Kita punya nama itu berkuasa, saudara. Kita punya nama Tuhan itu berkuasa.
Amin. Saudara percaya nggak nama Tuhan itu berkuasa? Hah? Harus, saudara. Harus percaya. Pengalaman Rasul Petrus, Kisah Rasul pasal yang ketiga. Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Ini pengalaman dari Rasul Petrus, saudara. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah itu. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, perhatikan, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Apa itu, saudara? Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalan. Orang itu berjalan, saudara. Dan kalau disebut lagi, ada orang yang sampai ayat yang ke-11, dikatakan mereka alami kesembuhan. Nama itu berkuasa. Tapi banyak orang Kristen tidak mengalami kuasa dari nama itu. Kenapa, saudara? Jawabannya itu yang tadi. Ya, mungkin kita jadi orang Kristen kelihatannya seperti. Puji Tuhan. Kisah Rasul pasal 19 ayat 11. Paulus melakukan mujizat dengan nama itu. Ya. Paulus melakukan mujizat dengan nama itu. Mujizat terjadi dengan nama itu. Kalau di dalam Matius pasal yang ke-7, saudara-saudara, kalau engkau meminta sesuatu dalam doamu, pakai nama itu. Nama siapa, saudara? Pakai nama Yesus. Kalau engkau meminta di dalam namaku, pasal Matius pasal yang ke-7 di situ, aku akan melakukannya. Kan betapa dahsyatnya nama itu. Nama itu dahsyat, saudara. Tetapi banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengalami kedahsyatan atas nama itu. Haleluya. Saya bersyukur dapat ayat ini, saudara. Memperbarui kehidupan saya kembali. Saya ulang. Apa saya ini orang munafik atau orang yang benar di hadapan Tuhan? Haleluya. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, mari ya jadilah orang Kristen yang benar-benar. Ya enggak kawe-kawean. Percaya kepada Tuhan, kenal nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan cuma bisa sebut saja, tetapi kita bisa mengimani akan nama itu. Haleluya. Ayat yang terakhir, saudara. Di Hosea pasal yang ke-6. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Ayat ini berkata, haleluya. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Ayat ini berkata, saudara, saya buka aja. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Dan tidak bukan itu aja, saudara-saudara, lanjut next.
Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Orang Kristen, saya katakan, anak-anak Tuhan, kenal betul-betul Tuhan kita. Usaha betul-betul untuk mengenal Tuhan. Maka Hosea berkata, dia akan datang bagaikan fajar dalam kehidupan kita. Memberikan terang, saudara, memberikan terang dalam kehidupan kita. Dan dia akan mengairi bagaikan hujan. Dia akan menyatakan berkat. Dia akan mengairi hidup kita, memberikan kesejukan, mengirimkan berkat, mengirimkan kedamaian, mengirimkan kecerahan. Saudara, ada banyak roh-roh jahat yang akan mengganggu setiap anak-anak Tuhan. Dengan persoalan dan masalah-masalah yang kita hadapi, saudara, mari kita hadapi dengan nama Tuhan. Haleluya. Jangan sampai saudara, tantangan masalah justru bikin kita kabur. Karena nama itu tidak berfungsi dalam kehidupan kita. Kita menjadi kalah, ada masalah kalah, ada masalah lari, ada masalah tinggalkan Tuhan, ada beban berhenti beribadah. Itu namanya kalah, saudara. Seperti anak-anak Skewa, punya nama tapi tidak berfungsi. Kita sadar bahwa akan ada banyak tantangan, betul? Akan ada masalah dalam kehidupan kita. Tapi mari bentengi hidup kita dengan nama Tuhan Yesus. Ya, kalahkan itu masalah. Kalahkan itu roh-roh jahat dengan nama Tuhan Yesus. Ya, jangan jadi orang yang kalah. Jangan jadi orang yang lari. Tapi kalahkan masalah. Kalahkan roh-roh jahat dengan nama Yesus yang berkuasa dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama itu, saudara, jadi jangan jadi orang Kristen yang beda luar dan dalam. Ya, kau bisa berkata nama Yesus di mulutmu, biar nama Yesus juga ada dalam hatimu. Yang kedua, kenal betul-betul Tuhan kita. Amin. Kenal betul-betul Tuhan kita. Jadi kalau kita benar-benar kenal Tuhan kita, maka kita tidak akan minta pertolongan kepada siapa-siapa. Kita tidak akan bertanya-tanya kepada siapa. Ya, dalam mengarungi perjalanan kehidupan kita, kita terus akan bertanya kepada nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Hari ini mari kita melihat diri kita. Jangan menilai orang lain, saudara. Tapi lihat diri kita sendiri. Apakah saya sudah benar-benar menjadi anak Tuhan yang akan mengalami kuasa dari nama itu? Mengenal Tuhan dan terus berusaha mengenal Tuhan, maka dia akan datang seperti fajar yang akan menerangi setiap kehidupan kita. Mungkin engkau sekarang ada dalam kegelapan. Hidup ini rasa gelap. Hidup ini sepertinya tak ada jalan keluar. Kok ada masalah ya? Ingat, kenal Tuhan. Dia akan datang seperti fajar. Haleluya. Di tengah-tengah kekeringan dalam kehidupan ini, dia akan datang bagaikan hujan yang menyirami hidup kita. Haleluya Yesus. Renungkan firman Tuhan.
Arahkan hati kita kepada Tuhan. Katakan, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Aku ingin benar-benar mengenal Engkau. Aku ingin benar-benar mengalami kuasa dari nama itu. Mari kita semua berdiri. Haleluya Yesus. Dia ada di tempat ini. Roh Kudus tahu kedalaman hatimu. Roh Kudus juga tahu pengakuanmu saat ini. Kalau kita sudah mulai salah, mari kita minta ampun. Kita datang kepada Tuhan. Nama yang berkuasa. Nama yang dahsyat. Dan kita akan mengalami kedahsyatan dari nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau kita benar-benar ada di dalam Dia, kita tidak akan menjadi orang yang kalah. Kita tidak akan menjadi orang yang lari. Tapi kita akan tetap setia kepada Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah kita. Tangan Tuhan sedang hatimu saudara, Dia akan membenahi kita supaya kita mengalami kuasa dari nama Tuhan itu. Haleluya. Yes, amin. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Engkau butuh pencerahan. Engkau butuh kesejukan. Datanglah kepada nama itu. Nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang dipakai oleh para rasul. Kita akan pakai nama itu. Kita kenal betul-betul Tuhan kita. Haleluya. Menjadi anak-anak Tuhan yang benar. Mengaku dengan mulut,
percaya dalam hati. Jangan dunia mengotori kita sehingga kita tidak mengalami betapa dahsyatnya nama Tuhan dalam hidup kita. Hadapi segala hidup ini dengan nama Tuhan. Minta di dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Haleluya. Oh jamaah Roh Kudus, terangi hati kami Tuhan, terangi hati kami. Bekerja di dalam hatimu. Dia akan membenahi kehidupan kita. Haleluya. Dia juga akan membenahi pikiran kita, supaya benar-benar segenap kehidupan ini boleh berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau ampuni kami. Kalau selama ini kami hanya mengaku dengan mulut kami Tuhan, tanpa percaya penuh dalam hati kami kepada Engkau, sehingga kami sering mengalami kekalahan, mengalami kemunduran, mengalami kegagalan. Karena kami tidak benar di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Haleluya. Kami mau semakin mengenal akan Engkau Tuhan. Bukan hanya menyebut nama-Mu, tapi kami mau mengenal akan Engkau Tuhan. Karena yang kami perlu fajar dari Tuhan, hujan dari Tuhan yang akan memuaskan kehidupan kami Tuhan Yesus. Menguatkan kami untuk kami tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman-Mu sudah mengingatkan kami pada hari ini.
Engkau berkati semua anak-anak Tuhan yang sudah mendengar. Benar Tuhan, fajar itu akan datang, hujan itu akan datang mengaliri jiwa kami. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami akan menjadi orang-orang yang baru, yang sudah diubahkan Tuhan. Roh Kudus bekerja terus Tuhan. Kau akan menyatakan hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan mengucap syukur karena berkat Tuhan hari ini, kami boleh ada dan mendengar firman-Mu. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan membawa persembahan kami. Ya, apa yang kami lakukan ini Tuhan, boleh berkenan kepada Engkau. Kau urapi pelayan-pelayan Tuhan. Kami akan memberi dan dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus yang berkuasa yang ada dalam kehidupan kami. Kami mau pakai itu Tuhan, untuk kami dapat menjalani kehidupan kami di hari-hari ke depan. Terlebih sepanjang minggu ke depan Tuhan, nama yang berkuasa itu akan melekat dalam setiap kehidupan kami. Dan nama itu yang berkuasa itu akan kami alami Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati seluruh jemaat yang hadir hari ini. Kau sudah pulihkan satu persatu. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang kekurangan iman Tuhan Engkau sudah menambahi. Haleluya. Antara kami yang sudah mulai jauh dan jalan yang salah, Engkau sudah kembalikan di dalam nama Yesus. Kami akan dapat Tuhan berkat-berkat yang dahsyat dari Tuhan. Fajar akan datang, hujan akan terus mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, yang lemah dikuatkan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap mata pencarian jemaat-Mu ya Tuhan. Apa saja yang mereka kerjakan, buat berhasil. Haleluya, singkirkan semua roh jahat yang akan mengganggu kami Tuhan. Singkirkan semua penghalang yang akan menghalangi berkat Tuhan datang atas kami. Kami tahu Tuhan, Engkau berkuasa atas semuanya. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat negeri kami ini Tuhan. Berkati Indonesia. Berkati bangsa ini Tuhan. Ada hujan pertobatan terjadi di negeri kami. Pakai Tuhan kami di tempat ini
untuk boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau. Berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Haleluya. Sehingga lewat kami yang diberkati, ada jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau. Ada jiwa-jiwa yang melihat Engkau di dalam kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati persembahan-persembahan umat-Mu yang mereka bawa Tuhan. Ucapan syukur tetangan yang mengembalikan milik-Mu, Engkau berkati. Dan kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah berhutang. Oh haleluya. Semua pelayan-pelayan yang mengerjakan pekerjaan-Mu dalam ibadah hari ini, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Kami semua alami kedahsyatan Tuhan. Sebentar kami mau pulang Tuhan. Engkau pimpin, jaga langkah kami. Kami boleh tiba di rumah kami Tuhan. Dengan membawa damai yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kami ini Tuhan. Dan kami akan menjalani sepanjang minggu ini lagi bersama damai Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Dan kami akan berjumpa di hari dan jam-jam ibadah yang sudah ditentukan di gereja kami ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin.